Hukum riya itu apa? Haram, makruh, atau mubah? Kalau riya dalam masalah ibadah, jelas hukumnya haram. Jadi riya dalam masalah ibadah itu hukumnya haram. Riya dalam sholat haram, riya dalam sedekah haram, riya dalam haji haram. Maka kalau dalam hal ibadah, riya itu hukumnya haram. Kalau haram itu artinya berdosa. Maka tidak perlu sedekah dipamerkan, tidak perlu sholat dipamerkan, haji dipamerkan, tidak perlu. Kenapa? Karena dalam hal ini jika terjatuh dalam riya maka berpotensi dosa. Memang di dalam hal ini Al-Quran membolehkan menampakkan sedekah sebagai syiar. Tentu jika ini kita mampu aman dari riya. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Jika menampakkan sedekah, maka itu nikmat yang ditampakkan itu adalah sebagai syiar. Tetapi Al-Quran menyebutkan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau disembunyikan dan diberikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Maka riya dalam hal ibadah itu hukumnya haram. Nah, untuk riya selain ibadah seperti mencari harta, ini tidak haram. Riya dalam mencari harta ini tidak haram. Maka kalau ada riya yang terkait dengan dunia, itu hukumnya belum tentu haram. Tetapi kalau riya yang terkait dengan ibadah, dengan agama, maka ini hukumnya haram. Sehingga kalau ada orang yang riya dalam hal mencari dunia, maka ini tidak haram, karena mencari kedudukan dalam hati manusia. Akan tetapi sebagaimana harta bisa dicari melalui sebab-sebab yang haram, maka kalau hal seperti itu jelas haram, karena sebabnya dari sebab yang haram. Tapi kalau kemudian kita mencari harta yang sekadar dibutuhkan, itu adalah terpuji. Dan kalau kemudian kita riya dalam hal mencari harta, menunjukkan semangatnya dalam mencari harta, menunjukkan semangatnya dalam bekerja, maka ini tidak otomatis melakukan sesuatu yang haram. Jadi bisa makruh, bahkan bisa mubah, bahkan bisa dianjurkan. Contohnya apa? Pamer dagangan. Nah, ini riya dalam hal dunia. Nah, pamer dagangan untuk dijual, biar orang-orang tahu kalau dia jualan, biar orang-orang tahu kalau dia punya dagangan. Ini termasuk yang boleh, bahkan dianjurkan. Jadi bahkan dianjurkan. Artinya riya dalam urusan dunia itu tidak mesti haram. Tapi kalau riya dalam urusan dunia, dalam arti untuk membuat orang iri, untuk membuat orang lain panas, ini riya yang tidak boleh pula, meskipun itu dalam urusan dunia. Bagaimana kalau orang kemudian membaguskan pakaian yang dipakai, membaguskan penampilan? Maka hal yang semacam ini juga tidak dilarang. Sebagaimana dalam hal ini tujuan dibalik itu bisa jadi berbeda-beda. Ada orang yang ingin terlihat dengan pandangan mata, dengan pandangan yang baik, maka dalam masalah ini boleh. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah berupa kesombongan. Faqala rajulun, maka ada orang yang berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada orang yang dia suka pakai kain yang bagus, sendal yang bagus. Faqal, Nabi bersabda,
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Jadi kalau penampilan bagus itu tidak termasuk riya. Boleh-boleh saja selama tujuannya adalah untuk kenyamanan, bukan untuk membuat orang lain panas. Tidak masalah. Al-kibru baturul haq wa gumtun nas. Sementara kalau sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka di antara manusia ada yang berusaha memperlihatkan nikmat Allah pada dirinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah memerintahkan hal tersebut. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk menampakkan nikmat. Artinya menampakkan nikmat di sini memperlihatkan nikmat Allah, ini termasuk bentuk syukur. Dan itu boleh selama tujuannya benar. Jangan sampai ketika kita punya rezeki yang berlimpah tapi bajunya bolong-bolong. Ya, kalau memang tidak punya bolong-bolongnya tidak apa-apa. Ya, gimana? Ya, itu bukan zuhud malah, karena dia mestinya bisa mampu untuk tampil sejajar dengan yang lain, tapi malah tampil merendahkan diri di hadapan yang lain. Jadi silahkan kalau mau tampil sejajar dengan yang lain, itu tidak masalah selama masih dalam batas kemampuan. Yang tidak boleh itu adalah ingin tampil sejajar dengan yang lain tapi tidak mampu. Salah satunya misalnya yang lain pakai jas, harganya mahal. Berapa Pak di toko jas? 500.000. Ya, murah oleh nang kono 500. Berapa? 5 juta. Nah, sementara kita hanya dari kalangan grassroots, akar rumput. Nah, kalau uang 5 juta hanya untuk beli jas, itu membuat anak istri terlantar. Ya, jajan, bentar, ayah baru nabung mau buat beli jas. Listriknya mati ya, ini beli pulsa, libur dulu, mau beli jas. Lah ini malah zalim kepada yang lain. Ini namanya bukan menampakkan nikmat, ini malah zalim. Jadi kalau kelas kita ini beli jas yang harganya berapa? 700.000, jangan dipaksakan yang harganya 5 juta. Saya pribadi menyadari saya ini kelasnya pakai baju batik, baju koko, kalau beli jas tidak mampu. Maka saya di mana-mana pengajian ya pakainya ya baju koko atau batik atau ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau pakai jas itu sesekali, bang, punyanya cuma satu. Nah, memang cuma punya satu jas itu aja jas manten. Baik, sehingga sesekali saja. Nanti kalau dipakai terus jasnya tidak pernah ganti Ustadz, ya kan malah repot. Baik, jadi mengukur kemampuan. Intinya riya dalam masalah dunia itu hukumnya beragam sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya supaya dagangannya laris, yaitu dianjurkan. Atau tujuannya supaya dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya, itu juga boleh. Nabi Yusuf itu mengatakan ketika dia mengajukan dirinya sebagai seorang menteri, inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jadi dalam hal presentasi, maka dalam hal ini perlu ditampakkan. Jadi ketika presentasi misalnya mau ngelamar kerja, perlu ditampakkan apa kemampuan saudara. Maaf Pak, saya cuma orang kampung, tidak bisa apa-apa, ya tidak jadi. Maka dalam masalah ini silahkan untuk ditampakkan apa kemampuannya. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan inni hafidhun alim, ini tidak termasuk riya, ini untuk menampakkan kapasitas kemampuannya. Jadi apa prestasinya, apa perlu disampaikan. Mampu mengoperasikan komputer,
bisa kerja dalam tim. Itu perlu disampaikan dalam wawancara. Ini tidak termasuk ria yang dilarang, supaya jadi bahan pertimbangan untuk diterima atau tidak.